Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik
رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka,
ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan di dalam umur kita sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Gemar Ramadan 1446 Hijriah edisi ke-27 Ramadan. Alhamdulillah saya di sini Muhammad Kamil Syabani bersama Dan saya Muhammad Raja Bidin Nazar. siap menemani para pemirsa SSTV untuk 30 menit ke depan. Iya. Sudah 27 Ramadan nih, Zar. Sudah 27 Ramadan. Sudah hampir dekat nih kita. Idul Fitri Iya, 1446 betul Hijriah. sekali. Sudah siap untuk mudik? Insya Allah. Tapi Kemana? sepertinya tidak mudik. Oh, tidak mudik. Iya, kalau kita di sini saja. Standby kita Iya. ya. Oke. Ya, kabarnya bagaimana, Zar? Sudah 27 Ramadan, sehat, lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dan hari ini karena kita berbicara tentang tema mudik aman di kala Idul Fitri. Nah, temanya ini tepat sekali. Iya. Berdekatan dengan Idul Fitri, pastinya seluruh masyarakat yang mungkin berada di perantauan akan mudik ke kampung halaman. Betul sekali. Kalau berbicara tentang mudik, tentunya kita telah kedatangan bintang tamu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita sambut Pak Lutfi Rahmani SSTP MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lutfi, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Tetamu pulang kita tahun ini, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah. 27 Sehat, Ramadan lancar, sudah puasanya. alhamdulillah. Sehat 27 lancar. hari puasa sudah Pak. 27 hari puasa. Alhamdulillah, kalau itu 27 hari ke puasa lah. Acah ke parak sebulanannya kita. Puasa tangkup. Bersambung malah. Alhamdulillah, selama 27 hari ini kita sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan lancar dan sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah lagi dengan lancar dan maksimal dan kita dapat bermudik dan pulang ke kampung halaman. Iya. Alhamdulillah, Bapak, hari ini kita akan berbincang tentang mudik aman di kala Idul Fitri. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut, boleh kita sapa dulu, Mbak, Baik. para pemirsa SCTV yang menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SSTV yang berbahagia, berkah mudah-mudahan di hari ke-27 Ramadan ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan umur panjang karena tinggal beberapa hari lagi kita akan sama-sama menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Betul. Izin memperkenalkan, nama Ulun Lutfi Rahmani, pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan pada hari ini memberikan pencerahan Ya. kepada warga-warga kita ataupun warga siapapun yang menyaksikan siaran TV ini bisa menjadi literasi Iya, betul. untuk mudik aman. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bapak sudah hadir ke Gemar Ramadan segmen ini yang akan menjelaskan tentang mudik aman di kala Idul Fitri. Berbicara tentang mudik aman, ini kesiapan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menyambut mudik tahun ini apa saja nih, Pak? Baik. Kami dari Dinas Perhubungan Hulu Selatan melalui forum lalu lintas. Jadi di dalamnya itu ada satuan polisi lalu lintas, kemudian ada Jasara Harja, kemudian juga ada Satpol PP, dan kemudian ada instansi-instansi terkait yang mungkin akan saya pemerintah lah ya seperti itu yang ada kaitannya dengan
transportasi, kami melaksanakan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi kira-kira rawan-rawan kemacetan di mana, potensi-potensi kemacetan di mana, dan kemudian kemungkinan-kemungkinan jalur-jalur yang diambil oleh para pemudik yang nantinya akan kita kondisikan dalam artian memberikan rambu ataupun petunjuk arah yang memudahkan bagi pengguna. Termasuk juga nanti kami juga akan membangun posko-posko keamanan ataupun posko-posko istirahat bagi pemudik seperti itu. Termasuk dengan informasi-informasi yang memungkinkan untuk disampaikan kepada pemudik untuk kemudahan pemudik dalam melaksanakan mudik kemanapun mereka seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bapak. Jadi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga sudah menyiapkan berbagai hal ya. Iya, dan juga tadi koordinasinya dengan seluruh perangkat daerah atau instansi yang berkaitan dengan hal ini juga sudah siap Pak ya. Oke. Lalu Pak, apa saja nih Pak prediksi jumlah pemudik dan jalur yang akan menjadi titik kepadatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Seperti kita ketahui bersama bahwa Hulu Sungai Selatan ini merupakan daerah ataupun wilayah perlintasan. Mungkin orang dari Banjarmasin menuju ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Tengah dan sebaliknya seperti itu. Jadi kita perlintasan. Terkait dengan jalur-jalur ini ada potensi memang terjadi kepadatan pengguna kendaraan yang akan melintas di Kabupaten Hulu Selatan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga kami melakukan pemantauan beberapa titik-titik, kemudian melakukan pengaturan juga apabila terjadi hal-hal terjadi kepadatan yang memang mengarah kepada kemacetan seperti itu. Di beberapa tahun yang lalu sih tidak ada kemacetan yang signifikan, hanya saja mungkin ada persinggahan-persinggahan di tempat-tempat tertentu untuk istirahat, dan juga mungkin ada tempat-tempat pasar pagi misalnya seperti itu di wilayah Angkinang ataupun di wilayah-wilayah lain seperti di Kalumpang dan lain-lain juga yang tujuan Banjarmasin. Kemudian juga ada sentra oleh-oleh seperti itu. Nah mungkin di tempat-tempat itu nanti yang kita akan menempatkan petugas-petugas kita untuk memonitor. Apabila terjadi kepadatan yang berpotensi kemacetan, kita akan atur untuk bisa memperlancar arus lalu lintas yang ada di wilayah kita. Jalur yang memungkinkan di Hulu Selatan ini ada lumayan banyak. Kalau jalur besarnya itu ada di Jalan Ayani dan seterusnya. Kemudian ada jalan alternatif juga yang di HMUC itu yang menuju ke bundaran atau tempat besar. Ada seperti itu. Kemudian ada jalan-jalan kampung juga yang memungkinkan kalau masyarakat tahu seperti itu bisa menggunakan jalur-jalur kampung seperti itu. Dan kalau sekarang kan aplikasi Google Map juga sudah bisa untuk menunjukkan arah. Tapi hanya saja mungkin ya kita juga perlu waspada terkait dengan Google Map juga. Jadi harus paling tidak memiliki pengetahuan terhadap jalan yang akan kita lalui seperti itu. Betul. Oke, kalau menyikapi tentang mudik ya, memang tidak dapat dipungkiri Pak ya, kalau kepadatan itu pasti ada. Cuma sudah dikatakan oleh Dinas Perhubungan dan dari Pak Lutfi tadi, untuk kepadatan yang signifikan itu mungkin insya Allah aman Pak ya? Iya, betul. Ya betul sekali. Jadi berbicara tentang mudik nih ya, Hulu Sungai Selatan ini kan salah satunya menjadi kabupaten yang menjadi jalur utama yang dilintasi baik oleh pemudik yang dari Banjarmasin mau ke arah Kalimantan Timur ataupun dari Kaltim mau ke Banjarmasin ya. Nah berbicara tentang itu Pak, kan di tempat kita nih di HSS sudah ada kamera elektronik nih Pak, ETLE ya. Nah berkaitan dengan itu apa nih Pak yang akan disampaikan terkait dengan ETLE itu seperti kelengkapan dan lain sebagainya mungkin? ETLE itu sebenarnya hanya alat untuk mempermudah kita melakukan pemantauan terhadap pelanggaran lalu lintas. Namun pada intinya adalah sebenarnya ketaatan daripada diri kita sendiri. Seperti itu. Ada atau tidak ada ETLE, ada atau tidak ada rambu lalu lintas, tetap kita memiliki kesadaran untuk aman dalam berkendara. Menggunakan safety belt, kemudian menggunakan helm, menggunakan kelengkapan-kelengkapan berkendara lainnya yang tentunya ini jangan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang jadi masalah adalah apabila pengendara ini berani untuk mengambil risiko yang berpotensi kecelakaan, cuman jangan sampai melibatkan orang lain. Tapi kan biasanya tidak. Kalau misalnya ada terjadi kecelakaan, biasanya memang melibatkan orang lain. Kadang orang hati-hati atau kita hati-hati, ternyata orang tidak hati-hati. Nah, dengan kegiatan hari ini kami ingatkan agar masing-masing kita menjaga keamanan berlalu lintas supaya jangan ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, karena dampaknya luar biasa nanti. Dampaknya bisa banyak orang yang kena dampak kecelakaan, korbannya seperti itu banyak.
macam-macam lah yang akan terjadi. Jadi mungkin tujuannya untuk mudik bersama keluarga bisa senang, ternyata kan akhirnya berakhir di rumah sakitnya seperti itu tidak kita inginkan. Betul. Nah jadi atlet itu adalah hanya alat, tapi intinya adalah kedisiplinan dari pengendara itu sendiri untuk aman dalam berkendara. Iya, baik. Terima kasih. Artinya kembali ke diri kita masing-masing, gitu, kesadarannya terkait dengan ketaatan berlalu lintas. Iya, betul. Kata Pak Lutfi tadi memang ETL ini hanya alat Pak ya, tapi kita kembalikan lagi bahwa kesadaran untuk berkendara untuk lebih aman itu walaupun ada etle atau tidak ada petugas ya itu tetap harus taat berlalu lintas. Iya, walaupun jaraknya dekat atau jauh tetap harus menggunakan helm dan yang lain sebagainya. Jadi jangan coba-coba untuk melanggar lalu lintas. Iya, betul. Karena keselamatan diri sih dan orang lain. Iya, bukan hanya berkaitan dengan tilang ya. Iya. Iya. Ya tadi walaupun kata Pak Lutfi walaupun jaraknya dekat, tetap kita harus memperhatikan keselamatan kita. Karena kita mudik ini jangan sampai nantinya akan berakhir di tempat yang tidak kita inginkan, Pak ya. Iya, betul. Lanjut Pak. Kemudian apa saja nih Pak faktor utama yang harus kita perhatikan atau pemudik ini agar perjalanannya tetap aman dan nyaman nih Pak? Seperti biasa kita mudik, yang mana pernah mudik mungkin pasti sudah paling tidak melalui beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama pasti niat. Ya, betul. Niat untuk mudik kan. Ada juga sih yang mengatakan kami belum ada niat sampai saat ini tahu-tahu ingin mudik gitu. Yang pertama niat, diiringi dengan doa seperti itu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian setelah niatnya ada, kita sudah berdoa. Nah yang penting itu adalah kita memeriksa kondisi kendaraan. Iya, betul. Kondisi kendaraan itu bisa dari fisiknya, kemudian juga dari piranti-piranti yang ada. Iya. Olinya, kekencangan rantai, kausan rantai, kemudian kondisi ban seperti itu perlu dicek. Kemudian juga sign ataupun tanda-tanda yang ada di kendaraan, misalnya lampu. Iya. Kemudian lampu sign ini perlu karena itu adalah tanda untuk kita berkendara. Iya. Kalau kita mau belok seperti apa, belok kemana kan orang tahu. Kalau lampu juga salah satunya selain untuk penerangan juga untuk warning terhadap orang lain. Iya, betul. Nah, kan dengan lampu menyala, orang kan memiliki perhatian terhadap bahwa ada kendaraan di situ seperti itu. Jadi untuk spion, kemudian spakbor juga penting karena spakbor ini kan kalau misalnya pada kondisi hujan, ini kan muncratnya ke orang gitu. Nah jadi jangan sampai kendaraan yang di belakang dirugikan oleh kendaraan kita yang di depan yang tidak ada spakbornya seperti itu. Jadi kelengkapan itu adalah hal yang paling utama. Makanya dipersyaratkan kendaraan itu harus seperti adanya lengkap, itu adalah fungsinya untuk kenyamanan. Lampu sein, kenyamanan untuk kita sendiri, kemudian untuk ada orang di arah berlawanan, kemudian atau di belakang kita tahu kita mau arah kemana. Penerangan juga untuk kemudahan kita, spion juga untuk kemudahan kita melihat. Jangan spion digunakan untuk bercermin melihat diri si pengendara gitu. Apa masih ganteng atau masih cantik? Sebenarnya bukan itu fungsi spion. Fungsi spion adalah memonitor kondisi kendaraan ada di belakang seperti itu. Walaupun ya memang kita tidak bisa sepenuhnya percaya karena tidak semua orang memiliki sense untuk melihat ke belakang itu apakah ini jaraknya seperti apa. Memang yang lebih bagusnya memang bisa menoleh pada waktu tertentu, cuman dalam batas aman. Jadi jangan juga menoleh tahu-tahu udah belok baru menoleh, jangan seperti itu. Nah, jadi berikanlah tanda yang aman bagi orang yang ada di belakang. Jangan rem mendadak, kemudian jangan belok mendadak seperti itu. Walaupun kita sudah pakai sein, tetap jangan belok mendadak. Beri ruang kepada orang di belakang kita untuk bisa berpikir atau bisa mengambil sikap terhadap kondisi manuver kita seperti apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tekanan ban juga berpengaruh, kondisi ban juga berpengaruh. Karena dalam kondisi tertentu, misalnya hujan ataupun ada kondisi jalan yang agak licin ataupun ada kerikil seperti itu, kalau bagi ban yang mungkin dikatakan gundul seperti itu akan berisiko terhadap manuver kita. Nah jadi perlu diperhatikan, jangan abaikan hal-hal kecil di kendaraan karena itu sangat berpengaruh. Termasuk juga kekencangan baut atau mur yang ada di kendaraan. Jangan sampai lepas nanti terpengaruh pada orang, misalnya gara-gara mur kita lepas kemudian kena ban orang, bocor ban orang, itu kan berpengaruh terhadap orang lain. Itu kira-kira. Baik, terima kasih. Sangat lengkap sekali ya, terutama kelengkapan harus sesuai dengan standar gitu. Betul. Apalagi untuk kondisi primanya kendaraan ini, baik kendaraan roda 2 atau roda 4,
tetap harus diperhatikan Pak ya. Iya, Biasanya kalau melihat atau merasakan kendaraan kita tetap aman, bisa saja jalan, kadang tidak kepikiran lagi ya. Iya, bukan hanya lengkap tapi juga harus berfungsi dengan normal. Iya, betul. Kadang ada lampu sennya, Iya. tapi beloknya ke kanan, sennya ke kiri gitu ya. Betul. Iya, jadi harus sesuai fungsinya. Iya. Kalau memang ke kanan ya buat ke Iya kanan. betul. Jadi tadi lampu sen itu harus diperhatikan ya. Kalau yang mau belok ke kanan, Iya, harus sen yang sen ke kanan. harus Iya. kanan. Jangan sampai berlawanan. Pak, Iya, ya. betul. Jadi kayak ban tadi kata Bapak, kemudian olinya jangan sampai Iya, kering Pak ya. iya. Itu harus diperhatikan agar perjalanan kita ke Tempat kampung tujuan, halaman, kampung halaman. berjalan lancar. Iya. Karena kita berkendara untuk mudik ataupun untuk yang lainnya itu tidak hanya untuk keselamatan kita Pak ya, tetapi juga untuk keselamatan Pengguna jalan lainnya. orang lain. Iya. Karena ada biasanya kalau kecelakaan dampaknya kan ke orang. Iya, betul. Orang sudah luar biasa hati-hati, tahu-tahu kita yang tidak hati-hati Iya. memberikan dampak kepada orang lain. Iya. Nah itu dari segi kendaraan. Kemudian juga persiapan perjalanan itu perlu dari diri kita sendiri. Iya. Jadi perlu istirahat yang cukup, kemudian tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang mempengaruhi terhadap perjalanan. Iya. Misalnya yang kalau ada obat konsumsi untuk mengantuk, nah ini kan ini Iya, berisiko iya, nih. iya, betul. Jadi kalaupun kondisinya harus memang mengkonsumsi obat-obat yang memang efeknya mengantuk, nah ini mohon bisa disesuaikan untuk istirahat. Seperti kalau Iya, sudah mulai mengantuk jangan dipaksakan, tetap istirahat. Karena kadang kita tidak pernah tahu kondisi mengantuk kita ini berpengaruh terhadap kita atau tidak. Iya. Biasanya memang rata-rata sih berpengaruh. Iya, betul. terhadap persiapan. Iya. Kemudian selain itu juga selain kendaraan, kemudian dari diri pribadi, mohon juga memperhatikan rambu lalu Iya, lintas yang ada. Rambu dibuat adalah untuk memberikan warning terhadap pengendara. Iya. Apakah di sini zona yang mungkin tidak boleh pada kecepatan tertentu, Iya. ada tikungan, ada liter U, ada yang untuk balik arah misalnya seperti itu, ini kita perlu waspada. Iya. Jangan rambu itu hanya dijadikan pajangan, Iya, betul. tapi tetap perhatikan itu karena rambu itu adalah pengingat bagi pengendara. Iya. Kemudian juga yang terakhir itu tetap waspada dan sabar. Karena kita tahu bersama kalau pada kondisi mudik, karena memang untuk jadwal libur mudik ini kan kita seragam ya, Iya, rata-rata betul, Pak. sama Iya, pada waktu betul. yang sama. Akhirnya orang berpikir ya mau ambil jalan lain, ambil waktu lain kan tidak mungkin karena Iya. liburnya sama. Otomatis orang pasti akan tumpah ruah pada waktu dan jalan yang sama. Nah, maka dari itu kesabaran perlu. Nah, beda antara jalan yang saat lengang dengan jalan yang pas banyak orang. Iya. Pasti akan terjadi ada salib menyalip, Iya, ada betul, mungkin Pak. terserempet macam-macam ya seperti itu. Ada yang mungkin ya tingkah laku pengendara kan banyak seperti apa gitu. Nah, jadi ini perlu kesabaran dari kita, jangan sampai kita terpicu oleh hal-hal yang tidak diinginkan, yang Iya. berpengaruh terhadap kondisi kita di jalan dan juga mungkin ya bisa berpotensi terhadap kecelakaan. Iya. Kemudian yang selanjutnya juga yang sangat penting adalah seperti saya bilang di awal tadi, mungkin kita juga menggunakan bagi yang roda 2 ataupun roda 4. Karena sekarang kan kalau misalnya kita tidak pernah ke suatu wilayah pasti menggunakan aplikasi tertentu Iya, terkait betul, dengan Maps. Iya. Nah ini juga perlu hati-hati, jangan sampai mata cuma tertuju ke Maps, ternyata kita Iya, tidak memperhatikan Jalan. jalur di depan. Iya. Gitu. Nah, ada potensi-potensi misalnya untuk tertabrak dan lain-lain ataupun ya laka-laka lah seperti itu. Kemudian selanjutnya gunakan juga sabuk keselamatan kalau menggunakan roda Iya. 4 dan seterusnya. Seperti itu. Iya. Nah, jadi ini hal-hal yang secara lumrah sih sebenarnya Iya, betul. perlu kita antisipasi persiapan dari sekarang supaya perjalanan kita bisa berjalan dengan lancar. Apalagi Iya. dalam mudik ini kan memang di agama diperbolehkan untuk tidak melaksanakan saum, Iya. tidak melaksanakan puasa. Tapi kalau mesinnya yang masih memungkinkan untuk melaksanakan, mungkin tetap melaksanakan. Iya. Nah ini yang perlu hati-hati mungkin Betul. karena konsentrasi pada saat kita lapar ini berbeda. Iya. Nah jadi konsentrasi perlu ditingkatkan apabila tetap mempertahankan untuk tetap berpuasa Iya, di betul. dalam perjalanan. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Itu sudah dikatakan Bapak tadi bahwa banyak faktor yang dapat kita perhatikan dalam perjalanan mudik ini. Yang pertama tadi yaitu adalah niat ya untuk kita mudik. Kemudian tetap kembali memperhatikan kesehatan kita. Kesehatan. Bahwa kata Bapak tadi memang bagi orang-orang yang bermudik menjadi musafir Pak ya dalam jarak tertentu yang sudah ditentukan boleh saja untuk berbuka namun kita juga tetap Ganti, memperhatikan Pak iya. ya. Iya betul. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perhatikan rambu lalu lintas Rambu lalu lintas. dan juga patuhi petugas Iya, yang sedang mengarahkan di jalan ya. Iya. Oke, baik. Ini Pak untuk pemudik yang mungkin menggunakan transportasi umum apa hal yang perlu diperhatikan ini Pak? Baik. Sekarang seperti kita tahu bersama kan banyak angkutan-angkutan umum. Iya.
angkutan umum yang berplat kuning, kemudian ada juga angkutan umum yang plat putih ataupun hitam. Nah, kami berpesan terkait dengan ini, carilah angkutan umum tersebut yang resmi ataupun yang kita kenal seperti itu. Hindari angkutan umum yang mungkin kita tidak kenal atau kita tidak tahu karena berpotensi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saran kami seperti itu. Jadi gunakan angkutan umum yang resmi ataupun angkutan umum yang kita sudah kenal. Betul. Kalau misalnya tidak dapat juga Pak, kami akan terpaksa yang tidak kenal. Ya paling tidak kita cari tahu lah ya. Informasinya seperti itu. Informasi ini kira-kira siapa yang sering memakai angkutan ini misalnya seperti itu. Jadi lebih banyak cari informasi lah terkait dengan angkutan-angkutan. Dan kemudian kalau misalnya karena tadi mudiknya bersamaan, untuk menghindari kita tidak dapat, mungkin jauh-jauh hari sudah mulai direncanakan sudah di planning. Bahwa kita akan mudik kapan, tanggal berapa, mungkin bisa sudah kita pesan dari jauh-jauh hari supaya kita mendapatkan tiket ataupun mendapatkan kursi pada angkutan-angkutan umum yang kita inginkan seperti itu. Jangan sampai nanti berebutan karena calo harga mahal dirugikan kita seperti itu. Iya, betul. Baik, terima kasih. Jadi yang perlu diperhatikan adalah transportasi umumnya yang pertama itu harus resmi. Dan kemudian harus dikenali. Paman travelnya harus kenal. Jadi walaupun tidak kenal, kita cari tahu dulu Pak ya. Track recordnya seperti apa gitu ya. Dan juga tadi kata Pak Lutfi tadi, memang di saat mudik ini apalagi liburnya bersamaan Pak ya. Jadi mungkin banyak orang, jadi kita lebih mempersiapkan terlebih dahulu. Kalau mungkin ada hari-hari yang menjadi saran untuk Bapak beberapa hari sebelum raya nih Pak, untuk bisa mudik lebih aman dan nyaman Pak. Kalau misalnya jadwal liburnya memungkinkan dan memang bersamaan, disarankan sebenarnya pada waktu-waktu yang aman, misalnya pagi atau misalnya arah malam hari, tapi jangan malam yang terlalu larut malam. Artinya dalam posisi aman. Karena biasa pada posisi-posisi itu jalanan akan lengang. Berbeda kalau misalnya sudah malam hari raya. Kalau sudah malam hari raya memang rata-rata setiap wilayah itu kan pasti sudah merayakan malam takbiran mungkin seperti itu. Betul. Jadi hal-hal yang itu mungkin akan sulit kalau kita misalnya melewati suatu wilayah yang sedang melaksanakan kegiatan seperti itu. Misalnya ada yang takbiran, kemudian ada yang pawai keliling. Nah, maka jalur-jalur seperti itu harus dihindari terkait dengan ini. Kalau misalnya tidak bisa juga, ya mau tidak mau sekali lagi kembali ke sabar. Jadi kalau misalnya terjadi perlambatan, terjadi kepadatan, kemudian terjadi kemacetan, ini konsekuensi yang memang kita harus hindari. Tapi kalau misalnya, dan seperti kami sebutkan di awal tadi bahwa jalan alternatif itu pasti ada. Kalau kita tidak bisa menggunakan Maps aplikasi, kita mungkin bisa pakai GPS, gunakan penduduk sekitar untuk bertanya gitu, kemana, bisa jalur kemana. Insya Allah masyarakat juga pasti akan memberitahu apabila terjadi seperti ini. Baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi kata Bapak kalau mau memakai jalur alternatif, mungkin bisa menggunakan Google Maps. Namun tidak salahnya juga gitu untuk bertanya jangan malu langsung untuk bertanya. Nanti Kalau bertanya sesat di jalan. Walaupun kita tahu tujuannya kan mau pulang kampung kemana, tapi kalau kita tidak tahu siapa jalur tahu di pertengahan alternatifnya, jalan kita menemui tempat yang macet gitu kan. Tidak ada salahnya untuk bertanya gitu. Jadi bisa pada para pemudik nanti atau seluruh pemirsa yang akan mudik nih ya, untuk bisa memperhatikan hal-hal yang dijelaskan oleh Pak Lutfi tadi. Lalu bagaimana nih Pak kita memperhatikan tentang titik rawan kecelakaan atau kemacetan yang kita waspadai ini Pak? Rambu seperti kamu sebutkan tadi itu adalah penanda. Rambu adalah penanda. Nah, dari rambu itu kita tahu, di sini ada tikungannya, mungkin ini sekedar tikungan, atau ini tikungan mungkin agak bundar, kemudian ada perempatan, ada pertigaan, ada macam-macam lah ya seperti itu. Nah, pada posisi rambu-rambu seperti itu mohon sudah mengurangi kecepatan dan waspada. Apalagi misalnya di perempatan, kemudian di pertigaan, ada tikungan juga, karena kita tidak pernah tahu. Kalau memang kita mungkin sering lewat ya, cuman kan kondisi jalan mungkin tidak tahu apakah di situ ada kerikil, kemudian ada hal-hal yang insiden itu bisa terjadi, misalnya ada tumpahan minyak seperti itu sangat berisiko. Maka itu dari kami menyarankan agar meskipun kita sering melewati pada jalan tertentu yang kita nanti untuk mudik misalnya, ini tetap perlu waspada, tetap waspada karena kita tidak pernah tahu dinamika yang ada di jalan. Mungkin ada tumpahan, kemudian ada macam-macam lah ya di jalan seperti itu. Ada lubang misalnya baru terbentuk, gara-gara misalnya ada terjadi apa. Nah ini kan kita tidak pernah tahu. Jadi tetap konsentrasi pada berkendara dan tetap memperhatikan kecepatan.
bisa mengendalikan kendaraan, intinya seperti itu. Iya, betul. Kadang ada yang kami ingin cepat Pak, kami bisa mengendalikan, silakan. Cuman ya tetap dalam kondisi terkontrol. Iya, jangan sampai membahayakan orang lain. Iya. Cepat boleh, berani boleh, cuman jangan membahayakan orang lain. Iya, intinya seperti itu. Iya. Karena rata-rata orang yang kecelakaan itu tidak pernah pergi ke rumah sakit sendiri Pak. Iya. Biasanya minta bantuan orang, Iya, gitu, betul. minta tolong, gitu Iya. kan seperti itu. Nah, jadi kalau bisa bangun sendiri tidak masalah mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah tetap minta bantuan orang lain, tidak usahlah kita merasa hebat di jalan. Iya, betul. Nah, maka oleh sebab itu kita perlu memperhatikan kesehatan kita dan juga aktivitas kita di kendaraan. Karena kata Ulun tadi, memang kita perlu memperhatikan keselamatan diri kita, namun jangan sampai mengabaikan keselamatan orang lain. Iya, betul. Nah, Jangan hanya diri sendiri. Iya, betul. Tadi kata Pak Lutfi tadi juga, walaupun juga kita memahami jalur yang sudah kita lewati, sering Pak ya, tahun tadi misalkan kita mudik lewat sana, namun di tahun depan tidak tentu dengan kondisi jalan yang sama Pak ya, mungkin ada kerusakan dan sebagainya. Maka oleh sebab itu tadi lampu atau penerangan sangat penting, dan juga kalau ngantuk Pak ya, harus istirahat. Iya, harus istirahat. Nah, Iya. betul. Jadi berkaitan dengan faktor kelelahan ini sangat penting sekali di jalan Pak. Untuk di daerah kita sendiri di Hulu Sungai Selatan ada disediakan tidak Pak titik-titik istirahat, posko-posko keamanan dan pelayanan untuk para pemudik nih? Iya. Bercermin di tahun-tahun sebelumnya, biasanya kami dari gabungan ya Satlantas biasanya menginisiasi ini untuk pelaksanaan posko. Biasanya kita laksanakan posko di perbatasan kabupaten, misalnya di Angkinang, kemudian di Sungai Raya. Tapi rata-rata umum sih di jantung kota ya. Seperti itu kita maksud. Karena memang tempat-tempat istirahat sekarang kesininya rata-rata setiap tempat-tempat ibadah masjid dan lain-lain itu sudah menyediakan tempat istirahat rata-rata seperti itu. Nah, jadi kalau pemudik ingin istirahat tidak pada jarak tertentu tidak menemukan posko mudik misalnya, bisa beristirahat di masjid atau tempat ibadah. Nah, seperti itu. Artinya ada disediakan ya Pak ya. Ada. Jadi jangan khawatir nih buat para pemudik yang khususnya melintas di jantung kota Kandangan ya kan ya. Setiap tahun pasti disediakan untuk posko-posko keamanan dan peristirahatan ya Pak. Iya. Dan biasanya setiap tahun Polres juga menyediakan Pak ya. Ya, posko di sekitaran alun-alun kota di sini ya. Alangkah lebih baiknya sebelum lelah istirahat dulu gitu. Iya, Jangan sampai lelah. Kalau bisa, kalau sudah ngantuk tidur dulu ya. Iya. Tidurnya Jangan sambil berkendara. tidur sambil berkendara malah bingung nantinya. Memang orangnya pengantuk ya. Iya. Jadi 5 menit pengendara ngantuk lagi Iya. sambil lagi ya. Iya. Pakai angkutan umum. Iya. Iya betul. Oke, baik. Tadi sudah dikatakan juga kalau kita mau menghindari kelelahan atau ngantuk, kita bisa istirahat dulu di rest area ataupun masjid atau pelanggar itu sudah pasti diperbolehkan Pak ya untuk beristirahat. Tempat-tempat istirahat. Iya. Oke. Kemudian Pak, apa langkah yang harus dilakukan nih Pak jika mengalami kendala di jalan seperti kecelakaan atau kendaraannya mogok? Baik. Kita di Kabupaten Hulu Selatan sebenarnya diuntungkan dengan banyaknya relawan. Setiap wilayah kita di Hulu Selatan ini secara mandiri relawan kita sudah melengkapi organisasinya dengan ambulans, kemudian sarana pemadam kebakaran dan lain-lain, termasuk dengan sarana komunikasinya luar biasa. Alhamdulillah di Kabupaten Selatan ini kalau misalnya terjadi laka itu pasti yang lebih menangani cepat duluan itu adalah kawan-kawan relawan. Iya, betul. Sudah langsung angkut, langsung informasinya sudah tersebar. Termasuk nanti juga dengan penanganan. Penanganan dalam artian kalau misalnya memerlukan golongan darah apa segala macam, seharusnya ada penanganan yang sangat parah, itu sudah terkomunikasi. Itu syukur kita. Jadi kami jajaran Dishub berterima kasih kepada para relawan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan turut membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Nah, jadi seperti kita tahu bersama kadang laka itu langsung kapanpun itu tengah malam. Nah, pasti mereka mengambil andil itu langsung membantu untuk melakukan penanganan evakuasi penanganan pertama kepada korban laka. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada mengalami trouble atau kecelakaan itu mungkin dengan masyarakat sekitar bisa kita komunikasikan ke bisa ke Dishub ataupun ke para relawan. Relawan kita insya Allah standby juga. Rata-rata seperti ini. Dan mereka punya channel-channel juga untuk terkait dengan bengkel. Kemudian dan mereka juga siap membantu biasanya kalau kita dengar di channel mereka pada radio itu kan mereka kadang sering mencari spare part kendaraan seperti mereka membantu luar biasa tanpa pamrih relawan-relawan kita nih. Jadi kita juga sangat terbantukan terkait dengan adanya relawan. Jadi
pemudik yang melewati Sungai Selatan jangan khawatir seandainya terjadi trouble dan mudah-mudahan tidak ada kecelakaan seperti itu. Iya, Masya Betul Allah. sekali ya, kita sangat diuntungkan dengan adanya para relawan ini. Bahkan di hampir sepanjang jalan ada tuh posko-posko PMK, BPK ya yang melintasi, yang dilintasi itu. Iya, dan biasanya di dalam posko atau PMK dan BPK tadi pasti ada yang standby ya. Iya. Jadi kalau mungkin para pemudik, para masyarakat Hulu Sungai Selatan yang mungkin mengalami trouble atau permasalahan atau mogok bisa Pak ya untuk bisa ke posko PMK atau dari BPK. masyarakat mungkin menginformasikan posko PMA terdekat, dan relawan juga pasti akan membantu. Namun alangkah baiknya jangan sampai terjadi trouble itu Pak ya. Maka oleh sebab itu dikatakan antisipasi di awal, pemilihan kendaraan, mempersiapkan diri itu penting di awal supaya jangan jadi trouble perjalanan. Tujuannya apa? Supaya lancar perjalanan kita. Jangan sampai nanti tujuan kita 1 hari sampai ternyata lewat dari 1 hari karena memang harus ada trouble, ada permasalahan-permasalahan harus diselesaikan. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya rencana kita jadi ya mungkin tertunda lah ya untuk sampai ke rumah ataupun sampai ke tempat tujuan. Iya, betul. Kira-kira masalah. Iya, itu tadi penting sekali. Sangat penting untuk memperhatikan kondisi primanya kendaraan kita dan juga tubuh. Kesehatan kita. Iya. Oke. Terakhir nih Pak, mungkin bisa memberikan pesan dan himbauan dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat HSS ataupun masyarakat seluruh yang akan melintas nih di Kabupaten HSS. Tadi sudah kita bahas panjang lebar terkait dengan apa yang dipersiapkan. Kami kira itu sudah lumayan lengkap lah ya seperti itu. Tapi tidak salahnya kalau kami mengingatkan bahwa kalau misalnya ingin mudik, ini perlu persiapan fisik dan mental. Fisik dalam artian dari diri pribadi, kemudian fisik dari kendaraan yang akan kita gunakan, mental adalah termasuk mengalami kemacetan tadi, itu adalah mental kita. Kalau kita tidak sabar, mungkin kita akan mendahului orang tanpa pertimbangan-pertimbangan gitu. Jadi ini membahayakan pada orang lain. Yang paling utama adalah berdoa. Jadi selain berdoa, kemudian kita menyiapkan fisik dan mental dan mengikuti aturan rambu ataupun arahan petugas yang ada di lapangan. Dan seandainya terjadi kendala-kendala, yang pertama kita ada punya relawan banyak di Hulu Selatan. Kalaupun misalnya juga harus berhubungan dengan pemerintah, kami mungkin izin men-share nomor kontak Kepala Seksi Lalu Lintas Darat di nomor 0812 5399 9095. Baik. Pak Rashid, ini beliau adalah Kasir Lalu Lintas Darat yang saat ini kami tugasi untuk memberikan pelayanan terkait dengan perhubungan. Apapun kendala kawan-kawan pemudik bisa menghubungi nomor ini ataupun nanti juga bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang bisa menghubungkan dengan para relawan. Dan insya Allah seperti disampaikan Mas tadi bahwa relawan kita tersebar di setiap wilayah Sungai Selatan. Dan kadang informasinya lebih cepat mereka karena mereka berada di lapangan. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah hadir ke program Gemar Ramadan edisi ke-27 ini dengan pembahasan tadi mudik aman di kala Idul Fitri. Banyak tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi bahwa yang pertama tadi tentunya harus sabar Pak ya dalam melaksanakan mudik ini. Dan yang kedua tetap memperhatikan kesehatan, kemudian kondisi kendaraan, dan yang pasti kayak Jarolun tadi tetap harus memperhatikan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain serta patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga arahan oleh petugas. Dan dari perbincangan kita hari ini bersama Pak Lutfi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kita telah mendapatkan banyak informasi penting yang mana ini bisa kita simpulkan bahwa persiapan sebelum mudik baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum harus memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, membawa dokumen penting serta merencanakan rute perjalanan dengan baik. Kemudian yang kedua, keamanan di perjalanan perlu mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari kelelahan dengan beristirahat secara berkala serta waspada terhadap titik rawan kecelakaan. Dan dari pemerintah daerah sendiri, terutama Dinas Perhubungan, sudah menyiapkan nih berbagai langkah pengamanan, termasuk posko mudik. Kemudian tadi ada nomor call center nih yang bisa dihubungi oleh para pemudik apabila mengalami trouble atau kendala di perjalanan. Nah, itu semua dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan jika terjadi kendala di perjalanan, pemudik dihimbau segera menghubungi layanan atau call center tadi yang sudah dibagikan, nanti nomornya ada di bawah sini ya. Betul. Bisa dicatat ya? Iya, betul. Nah, itu dan juga bisa menghubungi para relawan mungkin yang ada di sepanjang jalan, mungkin dari
perbatasan hulu sungai tengah dan hulu sungai selatan, kemudian hulu sungai selatan dan Tapin mungkin pasti ada tuh posko-posko BPK PMK mungkin yang siap sedia kala setiap jam gitu ya membantu para pemudik. Nah, kemudian sebagai penutup, kami mengingatkan kembali kepada seluruh pemudik untuk mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Semoga perjalanan mudik tahun ini berjalan lancar, aman, dan membawa kebahagiaan saat berkumpul bersama keluarga di hari raya. Selamat mudik dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, saya di sini Muhammad Kamil Syabani bersama saya Muhammad Raja Budi Nazar bersama Lutfi Rahmani. Senang sekali bisa kembali menemani para pemirsa SSTV dalam perbincangan mudik aman di kala Idul Fitri. Kita semua beserta seluruh kru SSTV yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa SSTV dan juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Gemar Ramadan 1446 Hijriah menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.